Oke, sahabat syiar, kita akan memulai prosesi mediumisasi karena saya secara pribadi pun tertarik ini. Ada gaib-gaib apa di sekitaran lokasi ini dan mampukah mereka menceritakan kepada kita tentang sejarah Prabu Gesan Ulun. Oke, oleh sebab itu kita akan panggilkan mediator kita yang pertama, yaitu Kang Atma. Assalamualaikum. Salam. Gimana, ente siap ya? Salah siapa? Siap ngapain? Siap aja. Siap aja. Siap jadi mediator. Siap. Ya? Oke, kita di tempatnya aja biar enak. Oke, Atma. Ente mau ini? Silakan, Mas. Atau Kang Ucep? Boleh dipegang, silakan. Kang Ucep? Hah? Enggak. Oke deh. Atma? Oke. Ente siap ya? Ente coba fokusin pikiran. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, tunggu sebentar. Kayaknya kamu harus berputar ke sana. Oke. Siap ya? Coba. Bismillah. Oke, sahabat syiar, ada satu makhluk yang berhasil dimasukkan ke tubuh Atma. Cuman kita belum tahu nih sosoknya seperti apa. Kita akan coba gali informasi. Kita coba aktifkan dulu. Bismillah. Bismillah. Dia lanjutin di. Aneh pilek kok ya. Oh. Oke, assalamualaikum man ittaba'al huda. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Anda paham bahasa kami?
Bisa Anda berkomunikasi dengan kami. Oke. Ya. Sip. Itu jauh lebih baik. Bisa kita berkomunikasi. Cincinnya bagus sih. Bagusan dia kayaknya mana. Tapi enggak sih. Lupa dicopot. Bagusan aneh juga. Alhamdulillah. Oh. Sama sumbernya. Sumbernya sama ya. Merah juga. Anda paham bahasa kami? Kenapa diam aja? Hah? Ada urusan. Ada urusan apa? Oke, kita sengaja datang jauh-jauh ke tempat ini. Karena memang kami mendengar di lokasi ini ada 2 makam. Sebenarnya lebih dari 2 makam, tetapi ada dua makam yang sangat terkenal, yaitu dimakamkannya Prabu Gesan Ulun beserta istrinya, Ratu Harisbaya. Apakah Anda mengenal 2 makam itu? Ya, yang terletak di sebelah sana. Anda mengenal berarti ya? Oh, dia di sana, Pak. Oh, Anda di sana. Lantas, Anda bisa bercerita tentang 2 makam tersebut? Tentang apa? Tidak apa? Tentang sejarah tentu saja. Anda tahu tentang Prabu Gesan Ulun. Bahwasanya beliau di akhir-akhir masa hidupnya berada di Daya Luhur. Anda sudah ada pada waktu itu? Ketika Prabu Gesan Ulun masih hidup? Masa kelam. Kenapa? Masa kelam. Masa kelam. Apa yang Anda masuk dengan masa kelam? Saya tidak mau ikut campur. Oh, saya tidak meminta Anda untuk ikut campur, tetapi saya meminta Anda untuk bercerita tentang sejarah beliau. Bukan tugasnya. Tapi sebenarnya Anda tahu cerita itu, walaupun bukan tugas Anda. Anda tidak tahu ceritanya? Tidak? Atau tidak mau bicara? Nanti akan ada yang bicara. Nanti akan ada yang bicara. Terus kenapa Anda menyebutkan tadi masa kelam ya? Iya. Apa yang Anda maksud dengan masa kelam itu? Bukan urusan saya. Bukan urusan dia. Tapi kok Anda bisa menilai masanya itu sebagai masa yang kelam? Itu yang membuat kita penasaran. Biarkan yang berhak yang bercerita. Biarkan yang berhak yang bercerita. Kalau begitu Anda berikan saja informasi kepada kami. Nggak usah cerita. Anda tahu siapa itu Prabu Gesan Ulun? Seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Pemimpin apa yang Anda maksud? Pemimpin daerah? Atau pemimpin sebuah kerajaan? Bukan tugas saya. Iya, memang bukan tugas Anda. Saya cuma minta Anda memberikan informasi aja kok. Dikit aja dikit. Nggak perlu banyak. Masa dikit ya nggak bisa. Betul nggak beliau itu seorang raja dari kerajaan Sumedang Larang? Dan beliau telah memeluk ajaran Islam karena orang tua beliau yang bernama Pangeran Santri itu salah seorang tokoh pensyiar agama. Panggil yang berhak. Oh, panggil yang berhak. Siapa itu yang berhak? Nanti ada. Lantas, apa yang menjadi hak Anda di tempat ini dalam bercerita? Anda punya hak cerita untuk tempat yang mana? Ada 2. Mana saja itu? Apa itu? Mata air. Hah? Mata air Keramat.
Dan juga petilasan Eyang Jaya Perkasa. Atau mata air aja. Anda mau bercerita tentang mata air? Di sini memang ada 7 mata air yang memiliki nama berbeda-beda, tergantung maksud dan tujuan para pemandi yang datang. Ada air kedikjayaan, air pengasihan, air kahuripan, dan banyak lagi yang lainnya. Serakah. Lagu Oma ya? Serakah, siapa yang serakah itu? Manusia. Manusia. Kenapa Anda bisa mengatakan manusia serakah? Buktinya banyak sekali yang berkunjung. Ih bagus kan, mandi seger. Oh, Tidak saya juga satu mandi tempat. seger, enak kok. Tapi mereka berkeliling. Min. Berkeliling. Maksud berkeliling itu apa? Serakah. Serakah. Ya maksud Anda serakah itu seperti apa sih? Iya sih, apa sih? Masa orang mandi dibilang serakah? Segalanya ingin dicari, ingin didapat. Oh, seperti itu. Jadi pengen dikjaya. Pengen apa sih di Awet situ? muda. Pengasihan. Pengasihan. Awet muda. Pengen- Jadi kalau manusia ada mandi ke 7 air itu, setelah mandi langsung ini dong kan? hebat. Langsung awet muda. Seperti itu. Apa Anda percaya? Hah? Apa Anda percaya? Percaya sama siapa? Sama cerita itu. Ya sebenarnya mandi itu bikin kita awet muda memang. Coba manusia nggak mandi-mandi, cepat tuanya. Betul nggak? Tapi adanya mitos seperti itu, adanya keinginan manusia seperti itu bukan karena ulah Anda juga, bangsa Anda itu yang bisik-bisik tuh. Apaan itu? Pikiran manusia itu sendiri. Pikiran manusia. Bangsa Anda memang tidak ada yang menipu bangsa manusia agar datang misalnya ke satu tempat untuk memuja, meminta. Banyak bangsa Anda ya. Oh, termasuk Anda juga, Masya Allah. Oh enggak. Oh, Mas. bukan. Tadi Lambat. nunjuk. Lambat. Mas. Hah? Gerakannya lambat. Iman Iman. tergantung iman. Anda Tergantung paham iman. Menarik ini. Tadi nggak bisa ngucap salam. Banyak keyakinan. Banyak keyakinan. Untuk Anda sendiri keyakinannya apa? Anda iman kepada siapa? Saya hanya melihat yang benar. Melihat yang benar. Wah, berarti dia muslim. Karena melihat yang benar. Udah syahadat belum Mas? Anda muslim? Tidak juga. Ya, berarti penglihatan Anda nggak benar itu. Iya betul. Jangan mengotori. Banyak sekali yang mengotori. Kalau Anda sendiri bertempat di salah satu mata air tersebut atau di mana? Di mata air. Yang keberapa? Yang di atas kah atau di bawah? Di atas. Di atas. Berarti Anda melihat pada saat kami datang ke sana. Apa yang Anda cari? Ya, saya ingin tahu apa benar dari bangsa Anda itu bisa mengabulkan apa yang orang hajatkan. Oke. Berarti itu udah menjawab semua ya. Sebenarnya bangsa Anda itu tidak bisa mengabulkan apa yang mereka minta, mereka hajatkan. Kecuali mandi seger. Serakah. Dia memang makhluk yang di situ. Jangan serakah. Iya. Jangan merusak. Nggak bisa. Jangan mengotori. Jangan serakah, nggak usah mengotori. Oh, begitu. Anda sendiri udah lama tinggal di situ? Sudah lama. Tapi kan Anda senang banyak manusia yang datang ke situ meminta kepada Anda. Iya kan? Bagi mereka yang senang. Bagi mereka yang senang. Kalau Anda sendiri senang nggak? Asal jangan tempat saya dikotori. Oh, dikotori.
Maksudnya buang sampah sembarangan begitu? Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Memang ada yang lain. Apa perlu saya marah di sana? Apa? Marah di sana? Gak usah marah-marah lah. Gak apa-apa marahnya di sana, jangan di sini. Gak usah juga Pak Ustadz. Oh, nggak usah. Untuk apa melakukan hal seperti itu? Tapi Anda kenapa sih nggak setuju manusia mandi di sana, memanfaatkan air itu misalnya? Mengotori. Manusia bodoh mengotori. Iya, kadang itu tuh celakanya ada orang yang habis mandi pakaiannya, Pakaian dalamnya terus. iya, betul nggak? Dilempar-lempar. Pakaian dalam lagi yang dilempar gitu. Apa itu tidak mengotori? Ya jelas lah. Jangankan bangsa Anda, bangsa kami juga muak dengan sikap-sikap seperti itu. Kayak nggak punya agama aja. Beritahu mereka. Beritahu. Itu tugas Anda. Sekali-sekali Anda sentilin tuh yang kayak begitu. Iya, gak apa-apa kalau itu Pak Ustadz. Gak apa-apa. Kita manasin dia. Apa boleh? Apa boleh kan itu? Boleh, jangan. Harus dengan bijak juga. Jangan seperti itu. Yang jelas kita juga sebagai manusia nggak suka seperti itu. Bencana datang. Jangan sampai bencana datang. Bencana seperti apa itu yang bisa atau kemungkinan datang? Akibat dari merusak, mengotori. Bagi yang mengotori, Allah pun tidak terima. alam tidak terima. Itu yang jelas bukan dari umat Islam tuh yang ngelakuin kayak begitu tuh. Nyatanya mereka berpakaian seperti Anda. Oh begitu. Mungkin dia Islam tapi belum tahu ilmu Islamnya yang benar. Betul. Iya. Masih kurang ilmunya. Karena ajaran kami itu tidak mengajarkan perilaku seperti itu. Islam malah cenderung menjadikan kebersihan sebagian daripada keimanan kami. Berarti mereka belajar di mana? Nah itu dia tuh. Itu siapa itu gurunya itu? Iya, Islam itu agama yang bersih. Jangan diteruskan hal seperti itu. Ya kita akan apa namanya mensyiarkan ini dan Kalau memberitahukan. bangsa kami marah dan Allah pun marah, yang rugi siapa? Warga di sekitar sini. Iya betul. Mereka hanya pendatang yang menikmati kebutuhannya masing-masing, Nah keperluannya masing-masing. betul. Ketika bencana datang, Mereka nggak ada di Jangan sini. salahkan kami, jangan salahkan alam. Itu sudah kehendak. Masya Allah. Hukum sebab akibat ya berarti. Bijaklah dalam berpikir. Manusia itu lebih pintar daripada kami. Kenapa manusia bisa lebih rendah daripada kami? Berpikirlah, Seperti itu ya. jangan segala sesuatu menyalahkan bangsa kami. Kami pun bisa marah. Anda bisa marah. Dan selama ini Anda pernah nggak mengungkapkan rasa emosi Anda itu kepada orang-orang yang mengotori tempat itu? Untuk saya tidak, Oh, Anda bersabar ya. tapi mereka, Oh, teman-teman Anda. saya tidak menganggapnya teman. Oh, bangsa Anda kalau begitu. bagus Anda ini ya. Tapi kenapa Anda nggak masuk Islam aja? Anda udah cocok dengan kepribadian seorang Muslim. Iya. Suka akan kebersihan. Tuh, Tidak ada yang mengajarkan saya akan hal itu. tidak ada yang mengajarkan. Saya suka menyendiri. Tapi kan banyak makhluk jin Muslim yang di tempat ini. Anda nggak belajar dengan mereka. Saya suka menyendiri. Menyendiri. Waduh, sangat disayangkan. Orang bijak seperti Anda itu hidup menyendiri. Coba masuk Islam dan Anda berdakwah, menyebarkan kebaikan dan kebenaran di bangsa Anda. Apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak seseorang
untuk kembali ke dalam ajaran yang penuh dengan kebaikan. Apa itu perlu Apa itu perlu? Ya jelas perlu. bagi bangsa Anda? Ya, bagi seorang muslim itu dakwah adalah kewajiban. Dia nggak boleh masuk surga sendiri-sendiri. Tapi bagi bangsa kami, Termasuk bangsa Anda yang muslim. Ajak bangsa Anda yang belum memeluk ajaran Islam untuk memeluk ajaran Islam. Kembali kepada Sang Pencipta. apa itu dakwah tadi? Mengajak. Kenapa saya tidak ada yang mengajak? Nah, itu dia. Anda hidupnya sendiri sih. Nah, Coba karena Anda bergaul. Anda lebih suka menyendiri sih. Saya tidak suka diusik. Tidak usah diusik. Sama kita juga nggak suka diusik. Tapi Anda suka dengar azan. Apa itu aja? Azan. Kata-kata seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir seperti itu. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar azan? Getaran. Getaran. Kalau bangsa Anda nih yang sejenis setan dengar azan itu mereka semua lari menghindari suara azan tersebut. Karena memang lantunan azan itu luar biasa. Bagi bangsa kami, azan sebagai pemanggil untuk melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu, kenal dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia. Siapa beliau? Tuhan seluruh semesta alam. Dialah yang mewajibkan jin dan manusia untuk taat dan beribadah hanya kepadanya. Apa itu beribadah? Beribadah adalah jawab Di, beribadah itu Beribadah itu menyembah kepada Allah. kurang lebih seperti itu, melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun perbuatan, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Itulah makna ibadah. Itu yang dilakukan bangsa Anda. Betul. Bagi kaum muslimin, orang yang beriman, mereka lakukan seperti itu. Hakikatnya seperti itulah Islam. Akan cinta pada kedamaian dan juga kebersihan pastinya. Tapi mengapa mereka mengotor? Karena mereka kurang ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Islam. Kadang ada yang sudah tahu tapi tidak diamalkan. Karena apa? Karena nafsunya lebih besar daripada akal sehatnya. Nafsu. Nafsu, keinginan, Pikiran. itu akal sehat Akal. atau pikiran. Nafsu ada di dalam jiwa, di dalam dada setiap manusia pasti memiliki nafsu. Baru kali ini saya berkomunikasi dengan bangsa manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda mau memeluk ajaran Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Dijelasin. Jelaskan. Ini mesti lepi nih kayaknya. Nah, ini benar Ustaz itu ya. Vi, latihan Vi. Sini Vi. Ya. Ini sesama ini murid saya. Dia paham tentang ajaran Islam ini. Vi. Sana udah ngapain? Iya. Vi. Nanti dakwah ini nih, dia mau masuk Islam Vi, Masya Allah. Itu majuan. Lagi maju, jangan takut, maju. Nggak kedengeran nanti ente. Ini suaranya pelan-pelan. Tadi nanya apa? Islam. Apa itu Islam? Islam dalam arti adalah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dan makna Islam itu sendiri ialah Apa itu? Allah adalah Tuhan seluruh alam. Yang dialah yang layak disebut Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Serupa. Lanjutkan. Oke. Dan Islam itu sendiri memiliki makna.
yaitu suatu ajaran dan suatu petunjuk dan ajaran agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini kepada manusia dan jin, yang disampaikan kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberikan kedamaian, keselamatan baik di bumi dan di akhirat. Dan barang siapa hamba-hamba Allah yang belajar agama Islam dengan baik dan benar, Allah akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Anda tidak yakin. Maksudnya? Anda tidak yakin. Dan harus yakin. Kenapa Anda gemetar? Nah, karena belum terbiasa Berkomunikasi dengan bangsa Anda. Tenang, Bis. Siap. Slow. Iya, slow. Santai aja. Tarik nafas. Alhamdulillah. Ya udah saatnya tapi Masalah. kita dakwahi atau ajak Islam. Atau ajak syahadat. Gimana? Apa yang Anda Jelaskan pikirkan? saya tentang Islam. Islam. Jelaskan tentang Islam. Sekali Sekali lagi. Bismillah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Islam artinya ialah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Siapa itu Allah? Dialah Tuhan seluruh alam, Seluruh alam. baik di langit dan di bumi. Pencipta maksudnya. Pencipta, sang pencipta, maha pencipta, Khalik. Dan Islam itu sendiri ialah memiliki makna suatu petunjuk dan ajaran agama yang Allah turunkan kepada manusia dan jin, yang disampaikan dengan utusannya kepada nabi-nabi, Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Dan barang siapa yang pelajari Islam dengan baik dan benar akan memberikan keselamatan, perdamaian. Baik dan benar. Baik dan benar. Seperti apa baik dan benar itu? Seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan, utusan Allah. Bila saya memeluk ajaran Anda, apa yang saya harus lakukan? Syahadat, yang pertama dilakukannya syahadat, Apa itu syahadat? suatu persaksian, keyakinan Saksi atas apa? atas keyakinan hamba dengan Tuhannya, Tuhan. Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Tolong lebih jelas lagi. Jangan memutar-mutarkan pembicaraan. Jangan mutar, maksudnya dari mana? Dari mana yang Anda tidak jelas? Banyak kata-kata yang beliau ulangi. Jangan diulang-ulang. Oke. kata-katanya. Mulai dari Islam. Islam, dari boleh saya mulai lagi? Cukup. Melanjutkan. Oke. Apa yang Anda jamin bila saya memeluk ajaran Anda? Jamin, saya sebagai makhluknya tidak memiliki kekuatan untuk menjamin, tapi Allah yang menjamin kita semua. Setelah itu apa yang saya harus lakukan? Syahadat, Apa saya harus mendiamkan diri lagi seperti biasa? Anda hijrah, hijrah, Iya, apa itu hijrah? pindah dari tempat yang Anda diami sekarang ke Tidak tempat yang lebih bisa. baik. Di sini tempat saya. Anda bisa belajar Islam dulu. Ketika Anda sudah mempelajari Islam secara kafah, secara keseluruhan dan baik dan benar, Kapa? Apa kapa? jadi kafah itu adalah menyeluruh, tidak pilih-pilih. Suatu ajaran. Apa Yang itu baik? kenapa? Apa itu baik? Apa itu baik? Melakukan kebaikan, berbuat kebaikan dengan akhlak. Itu kapa? Kafah itu menyeluruh, Apa itu baik? suatu perbuatan yang dilakukan dengan Apa kebaikan. itu baik? Suatu perbuatan akhlak. Iya, Hmm. saya bertanya apa itu baik? Apa itu baik? Maksudnya? baik itu Kapa? enteng ditanya. Apa Kafah. itu baik? Kafah Baik. itu apa itu baik? Kafah itu menyeluruh, saudara. Apa itu baik? Baik, iya baik. Kafah itu baik. Karena kafah itu sendiri ialah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Islam dengan Siapa Rasulullah? Rasulullah SAW adalah utusan Allah, utusan Allah yang Allah utus dengan maha dahsyatnya Allah, maha saktinya Allah
menyampaikan kepada hamba-hamba melalui utusannya. Lalu saya harus bagaimana? Apabila Anda sudah berminat untuk memeluk agama Islam, yang harus dilakukan adalah bersyahadat. Apa Anda mau mengajarkan saya? Nanti aja. Nanti akan ada dari bangsa Iya. Anda yang akan mengajarkan Anda. Siapa itu? Nanti ada dari utusan ujung kulon. Ustaz, ujung kulon ya? Iya. Kalau memang Anda benar-benar ingin hijrah, Anda Saya belum merasakan kehadirannya. ya nanti. Iya, insya Allah nanti. Mereka akan datang ketika Anda sudah memeluk ajaran Islam. Daripada Anda menyendiri di sana, atau mungkin ketika Anda telah belajar Islam secara menyeluruh, Anda bisa Siapa balik yang lagi. menjaga tempat ini nanti? Biar Allah yang menjaga. Anda yakin? Tentu saja. Kalau tempat ini dirusak, bagaimana? Apa Anda bisa bertanggung jawab? Oh, tentu tidak. Lalu, bagaimana dengan saya? Bila saya tidak ada di sini, siapa yang menjaga tempat ini? Allah yang menjaga. Nanti akan ada makhluk yang menggantikan Anda. Anda nggak usah khawatir. Anda sejuk sekali. Karena memang udaranya dingin. Siapa Anda? Saya Hakim Bawazir dari Syiar Dalam Gelap. Untuk kecerdasan seperti Anda itu tidak butuh waktu lama. Anda kami didik dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Setelah itu Anda silakan kembali ke tempat ini dan Baik berdakwah. dan benar. Saya suka itu. Kenapa? Saya Baik dan benar. Lalu bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Anda akan dibimbing oleh Levi untuk mengikuti 2 kalimat syahadat. 2 kalimat Syahadat. syahadat. Apa itu? 2 kalimat persaksian. Apa itu sebuah syarat? Iya, betul. Karena untuk memeluk ajaran Islam harus bersaksi, harus bersumpah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya atau utusannya. Terus siapa yang membimbing saya nanti? Nanti akan ada makhluk sebangsa Anda yang memberikan pengajaran kepada Anda tentang satu kebaikan dan kebenaran. Nanti Anda akan dijemput. Ikutlah bersama mereka dan belajarlah bersama mereka, bersama makhluk-makhluk sebangsa Anda. Apa itu bawaan Anda? Ya, betul. Dan sudah banyak makhluk jin yang kami muslimkan. Cahaya yang bagus sekali. Berwarna-warni. Berwarna-warni. Indah. Bagaimana? Sejuk. Apa itu yang Anda pelajari? Apa itu yang Anda pelajari? Apa yang dipelajari, Pak? Kami tidak mempelajari apa-apa. Kami hanya berusaha melaksanakan kewajiban kami sebagai hambanya. Lalu bagaimana? Apa yang Anda khawatirkan? Lalu bagaimana? Apabila Anda sudah siap, silakan Anda dibimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Itulah kalimat syahadat yang Anda harus baca. Yakin. Anda harus yakin. Tapi bagaimana dengan tempat ini? Tempat ini akan ada dipimpin oleh yang lain. Jangan dirusak. Iya, tidak akan dirusak. Kita akan berusaha untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan pelajaran tentang kebaikan dan kebenaran, termasuk sikap-sikap kita terhadap tempat mata air. Ingat itu. Beritahu mereka semua. Insya Allah kita akan berusaha, karena itu pun menjadi kewajiban kami. Anda sangat bijak. Bijak. Namanya juga hakim. Oh, salah. Bijak dia. Jangan uji Pak Ustaz. Hah? Enggak bijak. Oh, Bukan ujuk, bijak. So, Kalau manusia seperti Anda, mungkin alam ini tidak seperti ini. Itu Levi itu. Ada Kenapa? yang Anda bawa. Hah? Seekor harimau. Seekor harimau. Bukan dari sini itu. Bukan. Warnanya apa itu? Kuning dan putih. Kuning dan putih. Masya Allah. Lalu bagaimana? Ya, kalau Anda sudah siap kami bimbing baca syahadat, maka Levi akan membimbing Anda, dan Anda tinggal mengikuti apa yang disampaikan oleh Levi. Seperti apa caranya? Oke. Berarti Anda sudah siap ya? Siap. Oke, Vi. bismillah. Boleh Anda memegang tangan saya erat. Tetap perhatiin dia. Bismillah. Anda boleh mengikuti apa yang saya ucapkan. Silakan mengikuti. Bismillah. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Anda sudah menjadi saudara kami. Apa ini? Seperti ada yang keluar dari tubuh saya. Apa yang Anda rasakan? Seperti ada yang keluar dari tubuh saya. Apa itu? Insya Allah bukan apa-apa, Pi. Ente jelasin tentang kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim. Oke, wahai saudaraku, alhamdulillah Anda sudah menjadi bagian dari saudara kami, menjadi seorang muslim. Karena setiap muslim adalah bersaudara. Karena setiap saudara yang muslim. Setelah Anda melakukan persyahadatan, Saya Sudah muslim. sudah muslim. Muslim. Iya. Muslim. Iya. Muslim, Muslim. Iya. muslim Islam.
ketika Anda sudah masuk Anda, Muslim juga. Muslim. saya Muslim. Seseorang yang telah memeluk agama Islam, Muslim. Saya Muslim. Alhamdulillah. Kasih nama Muslim. Saya Muslim. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya adalah belajar ilmu agama, wahai saudaraku. Nanti insya Allah akan dijemput dengan saudara kami juga. Dengan Anda. Bukan, dengan bangsa Anda juga. Kenapa tidak dengan bangsa Anda? karena bukan kewajiban masa kami untuk mengajarkan bangsa Anda. Ada dari bangsa Anda yang bisa mengajarkan kita. Lalu Anda akan diajarkan tentang sholat. 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 Apa sholat? Suatu perintah untuk penyembahan hamba dengan Tuhannya. Sholat. Nanti Anda akan diajarkan. Lalu Anda akan diajarkan tentang berpuasa Puasa. untuk menahan hawa nafsu sesuai dengan perintah Allah. Dan jika Anda diberi kemampuan dan diberi keluangan waktu, Anda akan pergi haji. Haji. Haji, Apa itu haji? nah, suatu yang Allah perintahkan dalam rukun Islam, Ibadah ibadah pergi ke tanah Mekah. tanah Mekah. Banyak sekali yang saya harus lakukan. Insya Allah kalau Anda menjalani secara ikhlas, semua itu akan Anda lalui dengan mudah. Karena sesungguhnya Islam itu tidak memberatkan untuk hamba-hambanya. Saya boleh membawa ini. Sakai membawa apa? Bawa aja. Oke, silakan Anda bawa. Tidak apa. Tidak apa. Bayar Mas. Udah itu sih aja buat ilmu ente. Siap. Wah, ilmu itu. Syukur alhamdulillah karena Anda telah menjadi seorang muslim, maka Islam ada mewajibkan kepada kita sebagai pemeluk ajaran Islam, yaitu untuk senantiasa menegakkan sholat sehari semalam 5 waktu. Itu hal yang nggak boleh kita hilangkan atau kita tinggalkan. 5 waktu. Iya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bisa Anda mengajari saya? Nanti akan ada makhluk muslim sebangsa Anda yang memberikan pelajaran kepada Anda tata cara sholat yang baik dan benar seperti apa. Baiklah, saya tunggu. Ya, setelah Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki, insya Allah Anda akan berangkat langsung ke ujung kulon. Masya Allah. Begitu juga ketika Anda memasuki bulan suci Ramadan, ada perintah berpuasa. Bulan suci. Bulan suci Ramadan. Sekarang ini sudah Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rajab, Sya'ban, Ban, Ramadan. Saya tidak mengerti. Ya, nanti Anda akan diajarkan itu. Pelan-pelan aja. Ya, setelah Anda dianggap lulus dan mampu untuk melaksanakan Islam secara mandiri, silakan Anda kembali ke tempat ini. Saya boleh kembali lagi ke sini. Boleh, setelah Anda lulus Baiklah. dalam mempelajari syariat Islam. Ya. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Cukup. Karena Sebentar. apa itu? Kita belum tahu nama lagi. Oh iya, Anda namanya siapa? Biar saya tahu. Saya Muslim. Oh, Muslim. Saya Muslim. Iya, Anda itu bagi pemeluk ajaran Islam disebut dengan seorang Muslim. Dan tiap Muslim itu harus punya nama Muslim juga. Nama keislaman. Muslim. Ya, Saya suka Muslim. ya Anda sudah Muslim. Anda mau kami beri nama Muslim? Muslim. Saya Muslim. Bukan itu. Memberi nama Muslim. Nanti sakitnya Muslim. nah, karena Anda bangga Iya. dengan kemusliman Anda, kami akan memberikan nama Anda Muslim. Muslim. Iya. Udah namanya Muslim deh. Iya. Masya Allah, siap. Ya. Anda Muslim ya? Saya Muslim. Iya, Iya. betul. Jadi nggak pusing gitu Iya. deh. Masya Allah. Terima kasih.
Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda termasuk hamba Allah yang senantiasa taat beribadah hanya Amin, kepadanya. Allah. Iya. Oke, ada lagi yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan? Tidak ya? Ingat itu, Iya. apa yang beliau sampaikan. Insya Allah. Insya Allah. Jangan mengotori, Insya Allah. jangan merusak, dan jangan salahkan bangsa kami. Betul, jangan disalahgunakan dengan niat-niat tercela. Bila terjadi sesuatu, Insya Allah. Oke. Insya Allah kami paham maksud Anda. Dan Anda silahkan keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Rombongannya sudah datang. Silakan Anda ikut rombongan untuk menuju pulang dan belajar agama Islam. Oke, Anda keluar ya. Selamat belajar wahai saudara. Bismillah. Bismillah. Mak, enak pun tidur kayaknya. Atma, senyum-senyum. Kak Atma, lagi lihat ujung kulon. Kak Atma, bangun kan? Tidur jangan. Tidur. Udah. Mimpi apaan? Udah. Udah. Mandi dulu ya? Udah. Oke sahabat siar, syukur alhamdulillah mediator kita pertama makhluknya yang memang berasal dari perairan di bawah sana itu mampu kita muslimkan, dan beliau mau untuk dibimbing membaca 2 kalimat syahadat oleh Levi Basalamah. Syukur alhamdulillah. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita dimanapun tempat, karena di wilayah Jawa Barat ini banyak sekali mata air yang memang digunakan oleh masyarakat luas dengan tujuan-tujuan tertentu. Di beberapa tempat selain tempat ini banyak sekali kerap mereka membuang sisa-sisa pakaian yang yang basah ketika mereka mandi di sebuah sumur misalnya. Dan tidak sedikit pula pakaian-pakaian dalam yang ditinggalkan di tempat-tempat tersebut. Ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat-sangat tercela bagi seorang muslim. Jangan sampai kita melakukan cara-cara seperti itu dengan bahasa membuang sial. Ya, ini harus diwaspadai. Karena tidak di sini saja, di tempat lain itu banyak kita sudah mendengar mitos-mitos seperti itu. Agar hidup kita penuh dengan keberuntungan, kita mandi dan meninggalkan semua pakaian kita di tempat itu. Apa yang terjadi? Dia saja jadi kotor. Bahkan di satu tempat itu pernah dikumpulin pakaian dalam sampai 2 karung, beritanya itu ada itu. Dan ini kan sesuatu yang sangat memilukan, padahal ajaran Islam itu sangat mengagungkan akhlak, budi pekerti dan juga adab. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan dialog kita dengan makhluk tadi bisa membawa sebuah pelajaran bagi kita semua. Silahkan kita mandi, memanfaatkan air sebagai bentuk salah satu anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita. Namun ingat, jangan sekali-kali dikotori, apalagi dengan niat-niat tercela seperti itu. Baiklah sahabat siar, kita akan lanjutkan mediator kita yang kedua, Dian Cepluk. Oke, Di? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap.
Anda Baguda. Siapa kalian ini? Kami dari Syiar Dalam Gelap. Terima kasih sudah datang. Alhamdulillah. Anda makhluk berasal dari tempat ini? Yang berada di makam? Apa betul Anda makhluk yang berada di makam? Kalian memanggilnya. Ya, Aku salah satu dari mereka. Untuk apa kalian memanggil ke sini? ya, kami tertarik dengan makam Prabu Gesan Ulun. Masya Allah. Karena kami mendengar cerita dari masyarakat bahwa beliau adalah raja, seorang raja yang pada masa kejayaan. Terima kasih. Kalian telah mengakui beliau adalah seorang raja yang disegani dan berwibawa. Ya. Berarti Anda mengenal sekali dengan sosok beliau ya? Sangat mengenalnya. Lantas apa yang kalian ingin tahu? Ya, kami ingin mencari informasi terkait sosok beliau itu seperti apa. Kemudian apa yang beliau lakukan untuk membangun kerajaannya sehingga menjadi kerajaan yang kita anggap sebagai jaya masa keemasan. Mungkin tak banyak yang akan kuceritakan pada kalian. Oke, nggak apa-apa. Karena kalian mungkin bertujuan lain. Bertujuan lain. Bertujuan lain seperti apa maksudnya? Karena kami kesini memang mencari informasi. Untuk apa? Karena apa yang beliau lakukan di masa lalu, kebaikan-kebaikannya mungkin kita bisa ulangi di masa sekarang. Untuk pembelajaran kita di masa sekarang. Generasi-generasi yang mungkin memang tidak mengenal beliau bisa kita sampaikan kepada mereka bahwa sosok beliau itu seperti apa. Dengan sejarah kita belajar. Ceritanya sangat panjang, nak. Masya Allah. Oke, Dan nggak aku masalah. tak mungkin membeberkannya di sini. Oh gitu. Sedikit aja deh. Nggak perlu panjang-panjang. Mungkin bagian-bagian terpenting dari kehidupan beliau. Sebelum kita lanjut pembicaraan kita, boleh saya tahu nama Anda? Sinuhun Prabu Gesan Ulun. Dan tugas Anda sebagai apa? Wah, basah. Insya Allah. Apakah Anda mengawal beliau? Yang aku tahu, beliau adalah putra dari Pangeran Santri Ya. dari Kerajaan Cirebon. Kemudian bagaimana beliau bisa sampai di sini? Apa yang kamu tanyakan? Aku tidak mendengarnya. Oh, nggak mendengar. Tumben nih. Karena Anda tadi bilang beliau dari Cirebon. Kemudian sejak kapan beliau datang ke tempat ini? Sejak kapan? Ya. Apakah memang beliau diperintahkan untuk datang ke tempat ini? Runtut-runtut ceritanya bukan seperti itu. Nah, kalau begitu kasih tahu saya seperti apa.
kalian lebih tertuju kepada Harisbaya. Mungkin Ratu Harisbaya itu memang apa ya? Karena di situ ada cerita percintaan. Jadi wajar kalau kami tertarik. Tapi saya sendiri tertarik dengan sosok dengan Prabu. Gimana, apa yang Anda bisa sampaikan kepada kami? Coba suruh pemimpinmu siapa di antara kalian. Mungkin Anda kenal ya? Oke, kalau saya panggil pemimpin saya. Oke, Pak Ustadz silakan. Dua agak keras, Pak Ustadz. Kuda agak keras, Pak Ustadz. Udah agak keras. Iya. Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Di scanning dulu. Itu juga. Di scanner berarti. Aku jalma yang ada di pohon besar di belakang makam. Makam mana yang Anda maksud? Prabu Gesan Ulun atau Iya. Nyai Haris Baya? Prabu Gesan Ulun. Oke. Kita memang datang ke sini dalam rangka untuk mengumpulkan informasi. Ada keterkaitan apa dengan antara Prabu Gesan Ulun dengan Haris Baya? Karena dua tokoh ini memiliki sebuah sejarah yang kelam dari sejarah yang kami ketahui dan mencoreng nama baik apa namanya kerajaan Sumedang lah. Yang aku tahu, Prabu Gesan Ulun, Harisbaya dengan Panembahan Ratu dari Cirebon. Mereka bertiga menuju kerajaan Pajang untuk belajar kepada Jakatingkir. Oh, berarti mereka semua pernah hidup di zaman atau masa kerajaan Pajang. Iya. Jakatingkir namanya siapa? Hadi Wijaya. Hadi Wijaya. Prabu Hadi Wijaya. Dan mereka pernah bertemu itu? Atau awal pertemuannya itu di kerajaan Mereka Pajang? sangat dekat. Bahkan Sunan Gunung Jati mengutus Panembahan Ratu sebagai Raja Cirebon untuk belajar kepada Jakatingkir. Belajar apa itu? Kepada Jakatingkir. Apa yang dipelajari atau apa yang diajarkan? Tentang pemerintahan dan apapun yang ada di dalamnya. Ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Ketata kerajaan. Oh iya. Kan belum negara, kerajaan. Terus hubungannya dengan Gesan Ulun ke sana juga apa sama? Belajar. Sama Belajar ke tetangga. seperti kalian menimba ilmu bersama-sama. Lalu apa yang terjadi selanjutnya itu? Dulu pernah terjalin cinta antara Gesang Ulun dengan Harisbaya. Ketika masih di Pajang. Oh. Jadi mereka udah ada hati ketika Sedang menuntut ilmu di Pajang. Namun setelah kembalinya ke kerajaan Cirebon, Panembahan Ratu mengambil dia sebagai istri kedua. mengambil siapa itu? Harisbaya. Iya,
Atas perintah siapa? Atau memang mereka berdua itu saling jatuh cinta? Tidak. Itu karena perintah orang tua Harisbaya untuk dijodohkan menjadi istri kedua dari Panembahan Ratu Kerajaan Cirebon. Panembahan Ratu. Ini sebagai Sultan Cirebon ya? Prabu Gesang Ulun sering ke Cirebon dan suatu hari Nyai Harisbaya ingin ikut dengannya menuju Sumedang. Pengen ikut sama Gesan Ulun. Iya, Jadi bukan Prabu Gesan Ulun yang menculik atau membawa Ratu Harisbaya, tetapi Harisbaya keinginan sendiri. Harisbaya sendiri. Karena besar rasa cinta Harisbaya terhadap Gesan Ulun. Akhirnya di Sumedang ia dijadikan istri. Namun Panembahan Ratu tidak terima. Terjadilah peperangan antara mereka. Maksudnya antara Cirebon dengan Sumedang. Iya, Masya itu Allah. semua berimbas pada rakyat-rakyatnya yang marah terhadap Sumedang. Berarti menjadi hubungannya kurang harmonis, kurang baik antara Cirebon dengan Sumedang. Masya Allah. Aku sendiri tidak tahu, entah kalah entah menang. Yang aku tahu, Prabu Gesang Ulun berada di Dayuh Luhur sini Bersama Ratu Harisbaya. tidak di keratonnya. Apa maksudnya menghindari serangan dari Cirebon? Begitu. Begitu ya. Jadi beliau sampai meninggal dunia di tempat ini ya. Dan makam itu betul-betul makam Prabu Gesan Ulun. Benar. Tapi kan di sini ada petilasan Jaya Prakasa. Jaya Perkasa. Apa peran beliau terhadap Prabu Gesan Ulun? Aku tak akan menceritakan pada kalian. Kenapa? Aku hanya memberikan gambaran. Seperti itulah keadaannya. Terima kasih kalian sudah datang. Seperti itu. Hanya menyangkut persiapan. Banyak makhluk di sini yang bisa memberikan kalian cerita-cerita zaman dahulu. Tapi kita anggap Anda itu mempunyai bobot untuk menceritakan itu semua. Kalau terkait peziarah-peziarah yang datang, apakah ada dari bangsa manusia yang meminta sesuatu yang aneh? Tak perlu kalian ketahui. Mungkin cukup saja ceritaku dari sini ya. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Kalau tugas Anda sendiri apa di sana?
Oke sahabat siar, ternyata makhluk yang masuk ke dalam tubuh Mas Dian ini tidak terlalu banyak memberikan informasi. Memang dia juga makhluk yang berasal dari tempat pemakaman Prabu Gesan Ulun, tapi seperti ada yang dirahasiakan. Entah ini memang perintah dari atasannya atau memang dia tidak ingin menceritakan masa kelam Prabu Gesan Ulun itu sendiri. Mudah-mudahan nanti di mediator selanjutnya akan ada informasi-informasi tentang Prabu Gesan Ulun bersama dengan Ratu Harisbaya. Mudah-mudahan apa yang kita tuju dapat. Sudah amat ya. Bismillah. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Tanya dulu, itu di Mary gimana kondisinya? Mari. Kenapa khawatir? Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.